Saya melihat begini, teman-teman. Kalau andaikan ada sebuah kesempatan ya, kalau ditanya nih, misalnya, teman-teman mau penghasilan yang besar apa yang kecil? Nah, tentu yang besar, betul nggak, teman-teman? Kalau ditanya, teman-teman mau yang besar itu yang rawan atau yang aman penghasilannya? Ini slide saya boleh dimatikan, Pak? Nanti kita lanjut lagi slide-nya. Ya, teman-teman kalau ditanya, mau penghasilan besar itu yang rawan atau yang aman, teman-teman? Ya, maunya yang aman pasti kan? Sudah besar, maunya aman. Benar ya? Setuju ya? Kalau setuju jempol dong, jempol. Ya. Nah, kalau kalau misalnya penghasilannya aman, itu penghasilan yang ditentukan orang lain apa ditentukan oleh diri sendiri? Diri sendiri, setuju nggak? Nah, thank you jempolnya. Ya, diri sendiri tentu ya. Nah, kalau diri sendiri, itu berarti kita kerja sama orang atau kita bisnis? Pasti bisnis, betul nggak? Jempol lagi kalau yang jawabannya bisnis. Seperti dijelaskan saya Yamin. Bisnis, pasti. Karena kalau kerja, nggak mungkin saya menentukan. Yang menentukan ya bos saya lah, atasan saya, majikan saya. Betul ya? Nah, kemudian, kalau misalnya mau bisnis, Bapak Ibu mau yang bisnis yang musiman atau yang bisnis yang segala musim? Kayak hari ini musim apa, teman-teman? Musim kemarau atau musim apa ini? Ini kalau mau ngerespon boleh ya via chat ya. Nah, teman-teman, musim apa hari ini? Musim pandemi, betul nggak? Ya, musim pandemi gitu, musim corona katanya. Ya, artinya kalau misalnya kita mau bisnis, kalau ada yang tidak terganggu situasi ekonomi politik, kemudian di sini memang tidak tergantung ya, mau pandemi, mau apa, kita tetap bisa jalan. Bisnis yang seperti itu bukan yang teman-teman cari. Segala musim. Kalau hari ini teman-teman jual masker, habis nggak ada pandemi, habis sudah bisnisnya. Betul nggak? Bisnis yang segala musim, betul, terima kasih. Nah, kalau Anda milih bisnis segala musim, kalau ditanya, mau yang modalnya besar, profitnya kecil, ya, dengarkan ya, perhatian ya, modalnya besar, profitnya kecil, oke, okay, atau modalnya kecil tapi profitnya besar. Nah, saya udah tahu selera Nusantara, pasti modal kecil, profit besar, betul banget. Dokter Arya, thank you banget. Ya, dokter pasti sudah paham banget. Kalau nggak dokter sepintar dokter ya, kuliahnya sampai, gila banget, sampai ngebul-ngebul itu nggak mungkin kalau bukan uh, orang yang benar-benar smart melihat peluang. Ya, karena profesi seorang dokter sudah sangat menjanjikan, teman-teman. Ya, tapi begitulah dunia ini ya, kalau dilihat ya, ada kesempatan yang menggiurkan, bisa modal kecil dan profit besar. Kenapa nggak kita benar-benar garap benar-benar dengan careful banget ya. Nah, jadi gini teman-teman, teman-teman kalau memang punya sebuah tujuan, sebuah impian di dalam hidupnya mau diwujudkan, pasti teman-teman mencari sebuah kendaraan yang tepat. Saya melihat sebagai karyawan itu nggak bisa menjadikan kendaraan yang tepat. Sebagai bisnis sudah banyak diulas sama Pak Yamin tadi. Mau bisnis apa konvensional? Ya, bangun sistemnya apa segala macam, mesti investasi ratusan miliar mungkin ya, ratusan juta sampai bisa ratusan miliar teman-teman ya. Tapi apakah terus benar-benar langsung menghasilkan? Tentu tidak. Nah, kalau ada sebuah opportunity yang hari ini teman-teman bisa hadir, teman-teman bisa lihat, perhatikan hari ini, pelajari baik-baik teman-teman. Karena 13 tahun yang lalu saya meremehkan bisnis ini. Tapi pada saat saya mulai masuk, saya buka hati saya, buka pikiran saya dapat intisarinya, saya pelajari. Ini bisnis luar biasa. Ini bisnis bakal mendunia. Ini pasti bisnis bakal luar biasa. Itu pikiran saya waktu itu. Sederhana sekali. Nah, kalau ini bisnis modalnya kecil, profitnya besar, tentu produknya mesti produk yang menarik kan teman-teman. Setuju ya? Nah, sekarang kita lihat tadi, kembali ke musim. Ya, boleh di slide-nya Pak. Kembali ke musim. Hari ini musim apa teman-teman? Musim COVID, betul nggak? Musim COVID ya. Nah, cocok, betul. Musim COVID. Sekarang kita lihat apa yang terjadi perkembangan COVID. Waktu itu, bulan Juni, tanggal 4 Juni tahun 2020, yang terkonfirmasi, teman-teman, itu 28.800 orang. Yang dalam perawatan 18.200, yang sembuh 8.800, tapi yang meninggal 1.721. Itu bulan Juni, tanggal 4. Hari ini, tanggal 14 Juli, saya ambil datanya hari ini, teman-teman. Itu naik apa turun, teman-teman? Terkonfirmasi dari 28.000 jadi 78.000. Halo, apa itu, teman-teman? Dalam perawatan 37.000,
yang sembuh 37.636, tapi yang terkonfirmasi itu 78.500. Gila nggak, teman-teman? Dan yang meninggal 3.710. Salah satu hal yang saya perhatikan dari sini, peran asuransi adalah meninggal itu asuransi pasti bayar COVID. Ya, Allianz bayar meninggal COVID asuransi. Itu luar biasa nggak? Artinya, yang tadinya tidak musim meninggal tidak sebanyak ini, gara-gara COVID ketambahan segini. Normalnya meninggal pasti nggak segini, teman-teman. Ya, sakit tua, sakit yang lain-lain itu pasti banyak tetap ya, tetap terjadi. Ini hanya yang COVID. Tolong perhatikan. Peningkatannya seperti ini. Ya. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, teman-teman? Satu hal, dengan adanya COVID, apa yang muncul? Orang banyaknya ngomelnya apa? Next, Pak. Betul nggak? Orang seringkali ngomongnya begini, komplain kemana-mana, aduh COVID, 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 sakit, takut, ya ngeri, apa, kalau kena gimana, dan segala macam. Komplain sana-sini. Ya. Teman-teman, orang sukses selalu bisa melihat peluang. Saat ini, bisnis asuransi adalah bisnis yang bakal bertahan seumur hidup kita lah. Ya. Kenapa? Karena bisnis ini sampai kapanpun orang bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa meninggal, bisa cacat, bisa mengalami sakit kritis, bisa dirawat inap. Ya, selama masih dibutuhkan dokter, selama masih ada orang sakit, asuransi tetap akan ada. Teman-teman perhatikan itu. Ya. Dan itulah yang namanya opportunities. Itu adalah peluang. Teman-teman perlu tahu bahwa ini peluang. Ya. Kalau ada orang yang komplain, pasti muncul peluang. Itu ada bisnis di situ. Nah, itu bisnis kita. Ya. Saya mau kasih lihat teman-teman satu fakta ya. Coba lanjut, Pak. Nah, coba teman-teman baca. Anda akan tahu betapa pentingnya asuransi saat Anda mendapat tagihan rumah sakit yang menguras uang Anda. Nah, ini tinggal tunggu waktu kok. Setiap orang yang belum sadar asuransi, pada saat dia berhadapan dengan tagihan rumah sakit, stres, teman-teman. Ya, kebetulan di bulan 4 kemarin, di bulan April, saya bersama Bu Hanzila sedang mengalami yang namanya guncangan dalam kehidupan keluarga kami, ya, yaitu papi mertua saya, jadi papinya Ibu Hanzila terkena radang pankreas dan cukup parah, dan waktu itu kondisinya adalah lagi COVID, teman-teman. Ya, jadi saya Bu Hanzila lagi ngobrol-ngobrol, ini kalau orang sakit COVID, ampun deh, bahayanya banget gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Malah papi sendiri kena COVID. Kena radang pankreas di masa-masa COVID seperti ini. Kita harus keluar masuk rumah sakit itu kan sangat mengerikan, teman-teman, zaman ini ya. Tapi itulah yang terjadi di kehidupan kami di 1,5 bulan itu. Ya, kenapa kok 1,5 bulan? Ada ceritanya, teman-teman. Tapi saya persingkat saja ceritanya. Ya, pada intinya saya ingin sharing ke teman-teman yang namanya billing tagihan rumah sakit. Boleh ya, supaya teman-teman ngerti seperti apa sakit hari ini di rumah sakit. Ya, pada tanggal 27 April, papi dirawat di rumah sakit Mitra Kemayoran. Ya, di sana dokter-dokter semua menyarankan harus pakai APD karena papi waktu itu terdiagnosa katanya hasil rapidnya positif waktu itu, sehingga harus masuk di ruang karantina. Dan teman-teman hanya dalam kurun waktu berapa itu? Ya, hampir 2 minggu ya, kami sudah menghabiskan biaya di situ total sebesar 138.158.000 10 hari, teman-teman ya. Tapi saya perhatikan ini billing real ya. Waktu kami di situ tidak mendapatkan satu treatment diagnos yang tepat karena dibilang waktu itu di sana sakitnya adalah sirosis gitu. Nah, karena kami ragu waktu itu dan hasil rapid kemudian dikonfirm dengan swab 2 kali sudah positif dan juga CT scan positif, akhirnya boleh dipindahkan ke ruang biasa. Kami tarik akhirnya pindah ke Siloam karena di Siloam ada Dr. Arya, Dr. Aki, Dr. Lagawa ya. Banyak tim dokter dari New Univision di sana yang sudah bergabung, keluarga besar kami juga di sana dalam komunitas kami. Mereka sangat luar biasa dan kami terima kasih ya para dokter the Doctors Univision karena selama papi dirawat di Siloam ya kami merasakan betul-betul keluargaan yang luar biasa ya. Memang ada Suster Rumita juga ya, kita bisa keluar masuk di kamar-kamar yang memang kami waktu itu semuanya sangat-sangat rapat ya mereka ya, tapi kami bisa masuk. Nah, ini yang luar biasa, Bapak. Ya.
Next Pak, coba lihat. Saya bersyukur karena ya biar gimana pun dengan kondisi yang ada, teman-teman bisa lihat tanggal 9 kami masukkan ke Hospital Siloam dan tanggal 8 Juni, ya 9 Mei ke 8 Juni. Jadi hampir 1 bulan penuh Papi di Rumah Sakit Siloam dan memang keluar dengan meninggal ya teman-teman ya. Tuhan lebih sayang lah, intinya begitu ya. Kami sudah menggunakan pengobatan yang terbaik waktu itu dan segala upaya sudah dilakukan. Billingnya yang luar biasa teman-teman. Hampir 2 hari sekali kami menerima WhatsApp ya. Selamat pagi, selamat siang gitu ya. Itu billingnya luar biasa. Kalau teman-teman lihat total, itu 360-an juta kami habis dalam waktu 1 bulan di Rumah Sakit Siloam. Jadi totalnya, ini kalau diklik lagi muncul Pak. Totalnya adalah, nah 1,5 bulan itu menghabiskan 500 juta, 507 ribu teman-teman. What do you think? Coba, Anda pikirkan deh. Kira-kira di luaran sana, gampang nggak cari uang 500 juta? 1,5 bulan, gampang nggak? Tapi begitu mudahnya, sirna teman-teman dalam sekejap, kalau teman-teman tahu billing rumah sakit. Ini tahun ini loh, ini tahun ini teman-teman. 1,5 bulan saja. Ya. Gimana kalau ini 5, 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan? Berapa kira-kira inflasinya? Berapa kira-kira billingnya? Buat orang yang masih nggak mau pakai asuransi, seperti Papi ini, almarhum Papi tidak mau pakai asuransi. Ya. Setelah sadar, pengen pakai asuransi udah nggak bisa terima, karena umurnya udah 70 lebih. Udah nggak bisa terima. Jadi ada pertentangan emosional di sini. Ya. Papi juga nggak happy masuk rumah sakit karena dia tahu uangnya kita yang bayar. Dia juga tidak mau membebani anak sebenarnya. Tapi apa boleh buat, anak mana mungkin tega teman-teman, kita pasti langsung bayarkan. Ya. Nah beruntungnya, walaupun saya tidak punya asuransi, Papi tidak menggunakan asuransi, tapi saya mengenal 13 tahun lalu dengan Bu Hansila, saya mengenal bisnis ini. Ini yang luar biasa teman-teman. Ya.